selamat pagi. Saya Ibu Lucianawati dari SD Santa Clara Nyarumpok, Singkawang, yaitu sebagai mahasiswa PPG yang akan melaksanakan ujian akhir yaitu UTIM. Sebagai salah satu syarat, kami akan membuat video pembelajaran tentang menghormati pemimpin masyarakat, yaitu materi di kelas 3 pada fase D. Beri salam kepada ibu guru. Ya, silakan duduk. Selamat pagi juga semuanya. Apa kabar hari ini? Iya, puji Tuhan. Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, hari ini materi kita masuk pada materi kita hari ini yaitu tentang menghormati pemimpin masyarakat. Nah, adapun tujuannya antara lain yang pertama, kita sebagai siswa-siswi mampu mewujudkan iman kita di tengah masyarakat melalui kebiasaan menghormati pemimpin masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kita diminta untuk mampu mewujudkan iman kita di tengah-tengah masyarakat melalui kebiasaan menghormati pemimpin, menghargai tradisi yang ada di masyarakat juga. Nah, kemudian yang ketiga, kita mampu mewujudkan iman di tengah masyarakat melalui kebiasaan melestarikan lingkungan alam. Ya, melestarikan lingkungan alam itu yaitu dengan cara sederhana, di depan kelas kita ada banyak tanaman. Ya, pagi-pagi kita siram, kita rawat, kita buang gulmanya atau rumput-rumput yang ada di dalam potnya ini. Kemudian yang keempat, kita juga agar mampu memiliki rasa hormat kepada siapa? Orang tua. Ya, di rumah kita punya orang tua. Di sekolah kita juga punya orang tua. Siapa orang tua kita di sekolah? Iya, Bapak Ibu guru. Kemudian yang kelima, kita juga diarahkan untuk mampu memiliki rasa menghormati hidup. Ya, kita mampu menghargai hidup kita. Dan yang terakhir, yaitu kita diminta untuk mampu memiliki rasa menghormati milik orang lain. Ya, itu tujuannya. Kita akan melihat pemimpin masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ada pemimpin yang baik, ada juga pemimpin yang tidak baik. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Kita lihat pemimpin yang baik. Yang pertama, gambar tentang apa itu? Menolong. Kemudian yang kedua, memberi apresiasi. Ya, yang ketiga, yang bawa bendera itu, yang membantu saling menolong satu sama lain. Kemudian yang keempat, berbicara dengan bijaksana. Ya, itu pemimpin yang baik. Kemudian ada juga pemimpin yang tidak baik, seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, gambar pertama, gambar apa ini? Memarahi dengan nada yang sangat keras. Dia pegang toa ini, ya. Toa itu suaranya keras, pengeras suara, ya. Kemudian yang kedua, sedang apa pemimpin ini? Memarahi karyawannya atau bawahannya, ya. Ini juga memarahi karyawannya atau bawahannya di depan orang lain. Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Kemudian ini
Kelihatan? Iya. Diminta untuk kerja paksa. Apakah boleh begitu? Iya. Nanti kita akan melihat bagaimana ajaran Yesus tentang seorang pemimpin yang baik. Dalam kitab suci diajarkan kita sebagai orang Katolik yaitu menjadi pemimpin yang baik. Ada dalam Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 ya. Bisa kelihatan? Bisa. Kita baca sama-sama ya nak ya. Oke. 3, 2, 1. Yang ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Maka Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Dalam bacaan tadi kita mendengar Ibu Yakobus dan Ibu Yohanes meminta hal kepada Yesus. Apa yang dia minta? Ya, dia minta agar anaknya duduk di sebelah kanan dalam kerajaan Allah. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Dia tidak tahu apa yang dia minta. Maka apa jawaban Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Itu jawaban Yesus dalam bacaan tadi. Nah, karena mereka meminta tempat yang tertinggi dalam kerajaan Allah. Nah, yang tertinggi dalam kerajaan Allah. Yesus datang itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, ingat bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, nah, mau melayani masyarakat dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati, dengan sukarela, dengan tulus, ya, dengan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri. Tentunya yang utama, Yesus datang ke dunia untuk melayani umat manusia, yaitu dengan cinta kasih. Oke. Tadi kita sudah melihat bagaimana seorang pemimpin yang baik dan bagaimana karakter seorang pemimpin yang tidak baik. Bagaimana juga ajaran Yesus tentang pemimpin yang baik dan bijaksana yang ada dalam kitab suci. Kita sudah membaca dan memahaminya, ya. Nah, maka guru beri tugas, ya. Bisa dilihat tugasnya? Bisa. Ya, itu tugasmu. Silakan kamu buat di buku tugasmu. Dicatat dulu tugasnya baru diisi. Enak ya? Oke.
Tuh. Bagaimana dengan tugasnya? Sudah selesai? Ya, nanti dikumpulkan ya. Nah, sebelum dikumpulkan tugasnya, guru mau kasih kesimpulan dulu tentang materi kita hari ini, yaitu sebagai seorang pemimpin yang baik dan seorang pemimpin yang tidak baik. Ya, kita punya ciri-ciri pemimpin yang baik. Ya, seperti jujur, itu adalah ciri pemimpin yang baik. Bertanggung jawab, cerdas, berempati, mampu berkomunikasi, loyal. Loyal itu setia kawan ya. Kemudian berinovasi, mampu menciptakan atau mengembangkan masyarakatnya. Peduli ya kepada masyarakat, kepada kebutuhan masyarakatnya. Itu ciri dari seorang pemimpin. Kita juga sebagai masyarakat punya kewajiban untuk taat kepada seorang pemimpin yang sudah terpilih. Ya. Kita taat kepada pemimpin merupakan itu tandai ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan, yaitu wakil dari Allah yang kelihatan. Itu adalah seorang pemimpin. Materi kita hari ini tentang menghormati seorang pemimpin sudah selesai. Cukup dulu. Nah, kita akhiri kegiatan belajar kita dengan doa penutup. Ada yang bisa memimpin doa? Iya, silakan berkorin. Semua ambil sikap berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ini kami sudah mengetahui arti pemimpin yang baik. Kami juga telah belajar tentang tugas-tugas seorang pemimpin yang harus jujur, rendah hati, siap melayani, siap berkorban, dan berani memperjuangkan kesejahteraan semua orang. Bantulah kami agar selalu siap menjadi seorang pemimpin yang baik seperti kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan berdiri.